Stay tune terus di Radio Mesra tiap hari hanya di 102,8 atau kunjungi www.radiomesra.com. 102,8 FM. Mesranya musik, informasi. Marhaban ya syahrul Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, selamat sore insan mesra. Kembali lagi bersama kami, saya Suharsi, Bang Ude, Bang DJ dan Zikri dalam dialog sore Ramadan hari ini. Dan alhamdulillah kita sudah memasuki hari ke-13. Insya Allah sebentar malam adalah malam ke-14. Insan Mesra bisa berinteraksi bersama kami melalui media sosial Facebook Mesradio Parepare dan YouTube Radio Mesra Parepare, atau bisa menghubungi langsung di nomor 0853 9535 0907. Gelap. Baik Insan Mesra, untuk memulai dialog sore hari ini, mari kita dengarkan bersama lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Zikri. Silakan Zikri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'malun. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإن لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظن أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. صدق الله العظيم. Sambil dia tersenyum dengan sadaqallahu. Batu-batu. Saya minum deh. Astagfirullah. Terima kasih Zikri. Baik Insan Mesra, adapun tema dialog sore ini. Kiranya sambil tersenyum, sadaqallahu lazim apa dicakap. Baik Insan Mesra, langsung saja kita serahkan kepada Ustaz. Silakan Ustaz. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Insyaallah sebentar malam kita memasuki malam ke-14 di bulan suci Ramadan. 13 puasa akan tuntas kita laksanakan pada hari ini. Amin. Dan ada pun judul dari tema kita sebentar malam untuk ceramah tarwih seluruh wilayah kota Parepare, yakni berbakti kepada kedua orang tua dan kewajiban orang tua terhadap anak. Dengan fadilah sebentar malam, siapa yang beribadah karena iman dan takwa kepada Allah, maka malaikat menjadi saksi atas ibadahnya pada malam itu. Jadi bukan abal-abal lagi ya, bukan lagi teman yang bersaksi, malaikat. Itu kalau bahasanya seperti bahasa kita, kalau di sekolah misalnya wali kelasnya mengatakan, kenapa kau terlambat? Bilang saya dari pasar, saya dari beli ini. Tapi wali kelas mengatakan, mungkin kau berbohong. Tiba-tiba datang kepala sekolah, betul dia dari luar beli pulpen tadi, Bu. Itu sudah bersaksi begitu. Ya, dapat surat bebas. langsung apa istilahnya? Tak ada lagi pertanyaan, tak ada lagi hisab. Nah, begini juga lah kondisi kita yang pergi beribadah, apakah jalan kaki, naik motor, naik kendaraan atau apa saja, karena semata-mata mencari ridha Allah. Itu yang paling tinggi dari seluruh rangkaian ibadah yang kita lakukan, adalah ikhlas karena ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah seperti malaikat yang akan menjadi saksi atas segala ibadahnya pada malam itu. Iya. Insan Mesra di mana saja berada, anak adalah merupakan kewajiban anak kepada orang tuanya yang paling tinggi. Pengabdiannya adalah berbakti kepada kedua orang tuanya. Kan gini,
ayat yang selalu bergandengan dua itu dan tidak pernah lepas. Ada 3 ya. Pertama, aqimus shalah wa antuz zakah. Jadi dirikanlah sholat dan bayarlah zakat. Siapa yang sholat tidak berzakat maka tidak diterima. Yang kedua, atiullaha wa atiur rasul. Berarti taatilah Allah dan Rasulnya. Siapa yang hanya taat kepada Allah, mengambil Al-Quran lalu tidak mengambil hadis, maka pun tidak diterima ketaatan itu. Dan yang ketiga, yang terakhir, aniskur li wali walidaika. Bersyukurlah engkau kepada Allah dan wali walidaika. Berterima kasihlah engkau kepada kedua orang tuamu. Siapa yang hanya pandai berterima kasih atau bersyukur kepada Allah lalu tidak berterima kasih kepada kedua orang tuanya, maka tidak diterima rasa syukur itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti diterima ketika dia juga bisa berbakti dan mengabdi kepada kedua orang tuanya. Nah, disinilah posisinya anak kepada orang tua adalah wajib berbakti kepada kedua orang tuanya. Berbakti di sini adalah bisa dalam hal bahwa taat dengan segala perintahnya, bisa dengan hal bahwa kita selalu berbuat baik kepada kedua orang tua. Fala taqul lahuma uffin, ya. Jadi janganlah engkau berkata dan cis kepada kedua orang tuamu. Ini bahayanya bagi seorang anak yang tidak taat kepada orang tua dan tidak berbakti kepada orang tuanya, itu amal ibadahnya itu tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Gini, Nabi waktu sholat Idul Fitri, Nabi mengaminkan doanya Jibril, kan ada 3 doa di situ. Amin, amin, amin. Lalu apa kata sahabat? Tidak ada hujan, tidak ada angin. Kok bisa amin 3 kali ya Rasulullah? Tidak ada badai. Apa kata Nabi? Sesungguhnya Jibril telah datang kepada aku dan berkata, maukah engkau mengaminkan, saya yang berdoa. Kata Nabi, silahkan Jibril, engkau yang berdoa, nanti aku yang bertakmin. Makanya apa doa Jibril? Ya Allah, di hari raya Idul Fitri itu, ya Allah, janganlah engkau terima ibadah puasa dengan sholatnya kalau ada orang yang memutuskan silaturahimnya. Ini orang tidak mau saling bermaafan. Yang kedua, janganlah engkau terima ibadah puasa, amal ibadah puasanya, jika ada istri yang durhaka kepada suaminya. Amin, kata Nabi. Lalu yang ketiga, janganlah engkau terima ibadah puasa dengan sholatnya jika ada anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Dalam kondisi bagaimanapun juga, orang tua adalah dia yang melahirkan kita. Sesukses ada apapun kita dan sehebat apapun anaknya, apakah dia mau jadi jenderal, mau jadi wali kota, kepala dinas, maka anak adalah tetap anak di mata orang tuanya. Engkau tetap masih kanak-kanak di hadapan orang tuamu. Jadi makanya itu orang tua dengan anak, orang tua itu kalau mandang anaknya tidak pernah dewasa. Selalu dilihat anak-anak terus, ya. Jadi makanya meskipun kita mengatakan, "Ma, saya sudah dewasa." Enggak, kita masih anak-anak di hadapan orang tua kita. Sebab dia yang melihat kita mulai dari kecil masih merah sampai kita menjadi seorang yang tumbuh dewasa, dia berada di pangkuan kita. Jadi makanya itu sesungguhnya anak itu adalah tidak bisa lepas dari kasih sayang orang tuanya. Makanya tidak ada jalan untuk mencuci segala kebaikan dan keburukan antara orang tua dengan anaknya. Syekh Abdullah itu ketika meninggal orang tuanya, beliau menangis seperti anak-anak menangisnya. Lalu ditanya sama santrinya, sama muridnya, "Syekh, kok menangis sedemikian rupa? Ibu Anda yang meninggal." "Iya, kenapa menangis sedemikian rupa seperti anak-anak?" Apa kata Syekh Abdullah? "Yang aku tangisi bukan masalah meninggalnya orang tuaku, tapi jembatanku menuju surganya Allah itu terputus. Itu yang saya tangisi." Makanya tidak ada jembatan yang paling dekat kepada Allah dengan surganya kecuali kepada kedua orang tua. Jadi orang tua itu adalah pintu yang terdekat untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya insya mesra, selama orang tua itu masih ada, kita masih punya surga di dunia. Kita masih punya kesempatan berbakti. Lalu ketika dia meninggal dunia, bagaimana kita berbakti? Tetap doa anak tidak pernah putus kepada kedua orang tuanya. Datangilah, rajin-rajinlah berziarah kubur, dan rajin-rajinlah memelihara kebaikan-kebaikan orang tua. Orang tua waktu hidup dia rajin bersedekah, maka kita pun juga tetap rajin bersedekah.
dia rajin tadarus Al-Quran, maka kita juga tetap tadarus Al-Quran. Sekarang timbul pertanyaan, kenapa kita harus berbakti kepada kedua orang tua? Ya kan gitu. Untuk apa kita berbakti kepada kedua orang tua? Yang pertama itu, kita berbakti kepada kedua orang tua karena dia merupakan jalan terkabulnya doa kita. Jadi kalau doa kita mau dijawab oleh Allah, ya perbaiki dulu. Memuliakan orang tua, maka Allah selalu memberikan jalan yang terbaik kepada kita dengan nilai-nilai kesuksesan yang luar biasa. Berapa banyak anak-anak yang kita anggap dulu miskin atau apa, sekarang jadi orang yang hebat. Kenapa? Salah satu diantaranya adalah memuliakan orang tuanya. Nah, gitu. Ustaz Somad misalnya, salah satu contoh kenapa berhasil dalam pendidikannya sampai dia mendapatkan beasiswa terus dari Al-Azhar, kemudian ke Maroko, kemudian ke Yordania sampai gelar profesor doktornya. Itu salah satu contoh karena memuliakan orang tuanya. Adi Hidayat juga begitu. Karena dia memuliakan orang tuanya, seluruh hafalan-hafalan Al-Qur'annya masuk ke otaknya. Karena kenapa? Karena dia sangat memuliakan dan menghormati orang tuanya. Jadi banyak tokoh-tokoh yang lain yang bisa kita jadikan teladan kepadanya bahwa tidak satupun anak yang memuliakan orang tuanya itu hidupnya sengsara, tetapi selalu hidupnya adalah bahagia. Almarhum Bapak Wali Kota kita, Pak Saingkatu, itu pernah bilang sama saya, Ustadz, waktu meninggal orang tuanya, saya diundang takziah, beliau mengatakan, Ustadz, ini orang tua yang sempat saya cuci kakinya, kemudian airnya saya saring lalu saya minum. Itu ibunya dulu. Ya, dia bilang sama saya waktu di sela-sela saya habis selesai takziah, dia sampaikan. Jadi ada hal-hal yang indah yang bisa kita ceritakan seorang anak yang begitu memuliakan orang tuanya. Kemudian kenapa kita harus berbakti kepada orang tua? Yang kedua adalah karena karakter para nabi-nabinya Allah seperti itulah. Jadi seluruh nabi-nabinya Allah itu karakternya adalah selalu memuliakan orang tuanya. Sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kan tidak pernah bertemu orang tuanya dalam wujud bahwa dia sudah dewasa, tidak. Tapi Nabi itu masih kecil sudah ditinggal orang tua, bapaknya dikandung Nabi itu selama kurang lebih 3 bulan. Orang tuanya meninggal dunia, bapaknya ya. Makanya itu dalam bahasa Barasanji itu disebut dengan syahrani. Ya, syahrani itu 2 bulan dikandung atau 2 bulan dikandung sudah meninggal bapaknya. Jadi beliau sudah yatim dalam kandungan. Kalau bukan tokoh Malaysia, syahrani. Ya mirip-mirip lah itu, sama ya bahasanya syahrani. Kemudian kita orang Bugis kalau ada anak yang dikandung lalu meninggal bapaknya, itu nalapa burabice. Ya seperti itu modelnya. Jadi itu karakter para nabi. Kemudian yang ketiga, kenapa kita berbakti itu karena lebih utama dari jihad fisabilillah. Jadi ada nilai pahala yang luar biasa di situ. Sama kalau kita jihad fisabilillah, daripada kita harus jihad fisabilillah ke lapangan, ke medan perang, pertempuran, Nabi pernah diminta izin, ya Rasulullah, izin ya Rasul, mau ikut jihad fisabilillah. Kenapa? Mau melawan orang-orang kafir Quraisy. Itu waktu di Madinah, anak muda. Lalu apa kata Nabi? Masih ada ke ibumu? Masih ada ya Rasulullah. Terus kalau kau pergi, siapa yang rawat ibumu? Tidak ada ya Rasul. Apa kata Nabi? Rawatlah ibumu, berbaktilah kepadanya, karena berbakti kepada orang tua itu adalah sama kalau jihad di medan perang. Nah, gitu. Jadi ada hal-hal yang indah yang kita dapatkan. Kemudian terakhir, kenapa kita berbakti kepada orang tua? Karena kunci sorga atau jembatan sorga yang terdekat ketika kita berbakti kepada orang tua, itulah sorga kita. Insyaallah. Jadi ini hal-hal yang bisa kita lakukan ketika kita memuliakan dan berbakti kepada kedua orang tua. Nah. Kewajiban orang tua kepada anak sebentar kita laksana. Kita akan uraikan. Iya, itu Ustadz terkait berbakti. Iya. Sebenarnya apa yang harus dilakukan sebagai seorang anak itu supaya tidak durhaka? Apakah harus memberikan uang atau selalu mendengarkan apa yang sampaikan, sedangkan bahagia itu anak itu, Suharsi, bahagia itu seorang orang tua kepada anaknya ketika orang tua menasihati anaknya dan anak mendengarkan nasihat itu. Asal mangkalingamu ije. Angkalinge. Dan jangan sekali-kali meninggalkannya atau muak bokori indokmu ambokmu nareko na pangajari ko. Yang kita kan banyak itu nah tutup kupingnya atau main HP jadi dikasih nasihat. Lalu
dia abaikan nasihat itu. Jadi salah satu kebahagiaan orang tua ketika engkau dinasihati kau manggut-manggut. Iya, iya, Mak, iya, Pak. Kalau bilang iya tapi tidak melakukan. Persoalan melakukan atau tidak yang jelas kita bahagiakan dulu. Kita bahagiakan dulu. Artinya konsekuensinya Anda sudah dinasihati, mudah-mudahan nasihat itu bisa masuk ke hatimu dan dengarkan dan engkau melaksanakan. Jadi mendengarkan saja sudah dianggap berbakti, apalagi sampai melaksanakannya. Iya, berarti gitu. Sederhana ya. Sederhana sekali. Angka linga bawah nih. Angka linga bawah nih Jolo. Jangan bantah. Coba itu sana kalau tidak ada. Jangan bantah, itu aja. Jangan bantah. Jangan bantah. Andaikan gini, andaikan meskipun engkau benar, engkau benar di posisi itu, dan engkau mendebat orang tuamu, maka engkau termasuk anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Nah, itu bahayanya itu. Meskipun kita benar, jangan pernah mendebat orang tua. Jangan pernah mendebat. Karena kita tidak pernah dewasa di mata orang tua kita. Nah, gitu ya. Jadi cara berbakti kita yang seperti itu modelnya. Taati perintahnya, ikuti perintahnya, dengarkan nasihatnya. Nah, insya Allah dia akan bahagia ketika dia menasihati kita dan kita mendengarkan nasihat itu. Tapi Ustadz, kalau ada perintahnya orang tua, Oke. Kita dengar dulu penelpon. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya mau pertanyakan Ustaz ini. Iya. Dua pertanyaan saya. Insyaallah. Itu kalau anak tiri yang kita peliharai sejak umur 2 tahun sampai kita besarkan sampai bisa perjanakan. Iya. Apakah kalau dia membelakangi ibu tirinya, apakah itu dia durhaka atau bagaimana Pak Ustaz? Iya. Kedua, bagaimana caranya anak tidak mendurhaka terhadap orang tuanya kalau dinasehati dan dia melawan atau membangkang, bagaimana cara orang tua membujuknya anaknya? Makasih. Orang tua itu Bu banyak ya. Ada beberapa jenis yang namanya orang tua. Yang pertama memang adalah orang tua kandung, ibu bapak. Yang kedua namanya orang tua tiri. Sama juga orang tua juga. Yang kedua ada orang tua kedua namanya orang tua rohani atau bapak dan ibu guru di sekolah. Dan itu semuanya wajib untuk kita taati karena tidak ada sesungguhnya orang tua yang mau menjerumuskan anaknya ke tempat yang jelek. Nah, terkait dengan itu, ibu tiri misalnya menasihati tapi anak mak bokori, itu pun dianggap kedurhakaan. Pertama, kau tidak pernah menghargai orang yang lebih dewasa daripada kamu atau orang yang lebih tua daripada kamu. Yang kedua, dia adalah ibu meskipun dia tidak melahirkan kamu, tapi statusnya adalah dia adalah ibu tiri. Mau tidak mau, dia yang telah memberikan nafkah, yang menggantikan kasih sayang seorang ibu daripada ibu yang sudah misalnya meninggal dunia. Tetapi dialah kasih sayangnya tidak putus karena ada yang namanya ibu tiri. Ya, jauh salah masalah ibu tiri, ibu kota saja. Ya, harus seperti itu. Kenapa? Jangan pernah mendebatnya dan jangan pernah mengabaikan nasihatnya. Sebab mengabaikan nasihat itu berakibat fatal. Ya, Gini, persoalannya sekarang Bang Ude, ibu kota kita tidak tahu di mana, di Jakarta. Ada 2 ya ibu kota kita. Jelas masih di Jakarta itu. Oh, iya. IKN itu baru persiapan. Ya, lanjut. Ya. Kemudian bagaimana misalnya kalau dia tidak mau mendengarkan nasihat kita ya, kalau dia tidak mendengarkan nasihat kita dan kita mengambil sikap tidak boleh berkata-kata yang jelek kepada anak karena itu omongan orang tua kepada anaknya adalah merupakan doa. Nah, dan itu tidak boleh dilakukan. Misalnya gini, tanda perubahan kuma. Tidak boleh. Jangan sekali-kali. Karena baik buruknya itu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun orang tua tidak mendengarkan. Iya, meskipun anak ya di belakangnya. Iya, meskipun anak tidak mendengarkan nasihat kita, tidak boleh juga kita kata-katai begitu. Dan itu bahaya sekali sebenarnya. Ya, mudah-mudahan ranggote kado-kado di tengah karena itu pengalaman. Amin. Oke, Pak Ustadz, bagaimana dengan ini kan meskipun di sinetron banyak ini. Iya. Ketika kecil kan dia dibuang misalnya orang tuanya. Nah, ketika sudah mulai mengerti yang mana yang baik dan buruk, orang tuanya datang. Sedangkan kasih sayang orang tua angkat atau orang tua tiri itu lebih nikmati. Iya, lebih dahsyat ya. Lebih dahsyat. Akhirnya kan dia mau balas dendam ke ibu kandungnya. Bagaimana dengan itu? Memang bisakah dia harus balas dendam ke orang tuanya? Meskipun orang tua kafir dan orang tua menganjurkan anak untuk berbuat musyrik,
Maka apa kata agama kita? Nabi mengajarkan berlemah lembutlah kepada kedua orang tuamu dan jangan engkau mendebatnya, jangan engkau memantahnya, dan jangan engkau berkata kasar kepada mereka. Persoalan dia menyuruh engkau untuk tidak taat kepada Allah, tetap engkau berlaku lemah lembut, tetapi engkau tetap taat kepada Allah dan jangan tinggalkan Allah. Gitu saja. Jadi apapun kondisinya orang tua melakukan dan dia menyuruh anaknya bermaksiat, jangan taati, tetapi jangan engkau membuat ibumu sedih karena suaramu lebih besar daripada dia. Gitu modelnya. Jadi ada hal-hal yang memang tertentu seperti itu. Jadi meskipun tidak ada istilah anakmu balas dendam kepada orang tua. Dan tidak pernah ada anak yang mampu membalas kebaikan orang tuanya. Makanya itu Allah tidak pernah mengatakan balaslah kebaikan orang. Tidak pernah. Tidak pernah Allah mengatakan balas kebaikan orang tuamu. Karena tidak ada anak yang mampu. Setetes air susunya ibu, asinya ibu, sanggup enggak kita menggantinya dengan sebanyak air lautan? Kan tidak bisa. Coba, kesakitan orang tua melahirkan setetes darah yang keluar dari rahimnya pada saat kita dilahirkan, sanggup enggak kita balas itu? Tidak bisa. Iya. Makanya tidak ada jalan anak mau balas dendam kepada orang tua. Hanya karena sikap. Tergantikan kasih sayang dari orang tua angkat misalnya, itu tidak sebanding dengan ketika ibu melahirkan kita. Di mana akal sehat kita mau simpan? Bahwa anak mau durhaka sama orang tuanya, apalagi nasakar teman-teman. Karena dia miskin misalnya, anaknya sudah hebat. Nah, itulah kenapa banyak orang tua tidak pernah dan tidak mau meninggalkan rumahnya yang asli. Seperjuangan dengan istrinya, mulai dari nol. Ya, kata Pertamina ya, kembali ke nol. Gini, dia bilang begini, ibu bapak, kata anaknya, tinggalkan rumah kita, beralih ke rumah, ada rumah yang saya bangun, harga 2 miliar. Misalnya. Iya, tinggalkan lagi di situ. Nggak usah tinggal di Bilalangnya, tinggal dia bakar Lambogo. Iya, makanya ini boleh koro, lengkap kamarnya, ber-AC juga, apalagi bola rumput di situ Terselain Indo, gitu, terselain Indo. Apa nak bilang ibunya? Ajak anak, namun ni bolamu pul AC, tetap mau palu poji bolaku, namun ni pul angin. Kan gitu. Ya. Jadi itu luar biasa seperti itu. Jadi tidak mau meninggalkan. Maka kasih anak Indo ambo turi daging yang aku boleh ya aku kasih dia legakan. Sila laki mana kan bela ki lo ni mai. Apa nak bilang orang tuanya? Nak, namun itu beri rakko wandesi bahwa ambokmu insyaallah perasaku daging matuh. Daripada lo kak bolamu nak balik bolus wandre tapi turun nak kak makin dok kan. Panokor aja bini. Oh iya. Jadi kenyamanan ya. Tasaka-saka saya dikomandre ki. Ya. Artinya bukan itu ya. Artinya bahwa tetap orang tua itu bahagia tinggal di rumahnya meskipun rumahnya sudah jelek bagus rumah anaknya. Karena ternyata alasannya berjuta-juta kenangan ada dalam rumah itu dan tidak mau ditinggalkan. Orang tuh bilang begini, nak, kau lihat itu Rosban, magai, itu Rosbange, matowa ya Rosbange daripada ikut tuh. Iya. Angka memang di Rosbange, Apa kok di situ lah dulu kau lompat-lompat mu temenya itu Rosbange, pasal dengan si ambo Indo mu kasih bisa tapi mamamutin romo. Emang kuku iya namelo irawat, nanti aku gagah. Yang gitu. Yang ketua diri na boleh, perumat tabangkung waktu melok boting itu angkamu ya lah. Tapi aku tidak pernah menghapusnya. Kenapa? Karena ya kowi te yero ngerasi waktu betta alhamdulillah botim matoko sukses matoko. Kenapa? Karena selalu orang tua mendoakan anaknya yang terbaik. Tak pernah bukan yang terbaik. Itu doa. Saya jadi teringat Ustadz, tapi beliau bukan Islam, beliau nonis. Mungkin Pak Ustadz sendiri kenal. Ada keturunan yang tinggal di Capak Galung itu. Beliau itu kalau perjuangan soal Islam, Torino Pabuka, aku malepe sulah haji itu mak gere. Bahkan di ringtone-nya dia itu mengaji dengan ceramah. Cuman sempat dia berkelakar, dia bilang, cobaan aja nasang, tania makku, dek wito icore ke kartu kakai, selen nak. Oh begitu. Iya.
Mungkin Pak Ustadz sendiri kenal itu yang di apa sapi seng ya? Iya. Ya. Tuh, orangnya begitu. Sampai terakhir waktu doa 1000 santri di Yayen itu, beliau menyumbang tapi tidak mau disebut bahwa dia yang menyumbang. Tapi bocor dia mereka. Iya. Cuman dia menghormati keyakinan orang tuanya sehingga dia tidak pernah belum mendeklarasikan bahwa dia misalnya. Tapi kalau secara perilaku sehari-hari dia sudah Islam. Cuma belum melapaskan kalimat syahadat. Karena makom ya, cuman deh icore koya nuku. Kan kelakar sebenarnya itu, cuma karena penghormatan kepada orang tuanya ya. Iya. Ya mudah-mudahan lah dia dikasih daya dengan kedua orang tuanya sehingga dia bisa mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, dan rahmat yang paling tinggi adalah ketika kita sudah berislam. Iya. Menyumbang pun dia selalu berusaha menutupi. Dia lagi bocorangi mau dinana ceri matu. Waalaikumsalam. Angkalinya roh. Iya, Waalaikumsalam. Iya. Kan yang namanya zakat fitrah biasa tahun-tahun lalu itu kan disebut makanan beras. Iya. Memberi. Iya. Itu kan dulu ada namanya beras orang miskin. Ya, raskin ya. Ada beras orang sedang, ada beras orang yang berada, merek bagus. Kenapa sekarang itu pembayaran zakat fitrah tidak ada tingkatan lagi? Ya, betul. Dulu kan ada ini kan 4 apakah karena efisiensi anggaran? Ini kan jadi pertanyaan masyarakat yang sering hanya mengkonsumsi beras dolo. Kan ada harga dulu kalau beras dolo. Iya. Umi kalau umpama beras banda begini. Ini kan 42.000 rata. Iya. Jadi apakah semua sudah jadi orang kaya atau semua jadi orang miskin? Iya. Karena tidak ada taraf 40 itu kaya. Jadi bagaimana ini Pak Ustaz? Kenapa tidak ada tingkat-tingkat? Iya. Setelah ada efisiensi anggaran. Anggaran kamu diefisiensikan gara-gara Oke. Itu saja Bang One. Masih ada pertanyaan lain? Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, memang saya perhatikan ini. Sempat saya tanya kemarin teman. Apa itu? Minta konfirmasi dulu ini, bilang itu dari Basnas katanya. Iya. Dan rapat kemarin, insya Allah perlu ditahu bahwa rapat kemarin Basnas dengan Pemda dengan dari Kementerian Agama itu penetapan tidak ada lagi ranking 1, ranking 2, ranking 3 ya. Iya. Nah, dulu kan ada 30, 32, 35. Nah, sekarang rata. Itu artinya bukan efisiensi sebenarnya, hanya menyeragamkan. Bagaimanapun juga masyarakat kita tidak lagi bisa dibedakan ini beras kepala, ini beras raskin. Yang jelas mereka adalah makan beras, makan nasi. Kuncinya di situ, menyeratakan. Mudah-mudahan ini berdampak baik kepada masyarakat kita dengan zakat yang kita keluarkan. Jadi kalaupun misalnya Anda dapat beras yang rendah yang selalu makan, kemudian Anda mau berzakat dengan itu, silahkan saja. Karena itulah kemampuan tak. Adapun itu masalah uang itu kan dikalkulasi ya seperti itu 42.000. Kalau kita menabung dalam setiap hari saja, kita belanja, beli rokok saja dalam setiap hari, atau perbatan atau bagaimana, kira-kira mana lebih banyak yang kita keluarkan zakatnya 42.000 sebagai zakat jiwa kita daripada makanan sehari-hari kita. Jadi dan orang kan tidak hanya makan beras seperti itu. Kadang-kadang mereka singgah di warung, itu berasnya dijamin bahwa itu beras kepala yang dimakan. Iya, tapi bagaimana dengan pilihan yang kaya kan tidak ada masalah, namun 50.000 karena seperti kemarin. Ini juga Bang DJ, tidak ada masalah sebenarnya 42.000 karena hasil menabung kita sebenarnya itu uang hanya dikalkulasi saja dengan beras. Maksudnya begini, bahwa untuk memudahkan membayar zakat dan tidak terbebani orang-orang bawa beras ke masjid atau kemana saja dan lebih mudah dan praktis, makanya itu diuangkan. Tapi kalau mazhab Imam Syafi'i tidak, apa yang kau makan itulah yang kau zakatkan. Misalnya dia makan jagung, jagung. Dia makan nasi, beras, ya beras. Tapi kebiasaan ada pilihan itu kan akan berpengaruh sebenarnya untuk mereka yang
Enggak juga. Enggak juga berpengaruh seperti itu. Itu hanya pilihan saja yang diberikan kepada kita bahwa kita mau memudahkan saja bahwa pemberian zakat dengan uang itu hanya modelnya dianggap sebagai praktis. Karena ini yang dipakai adalah pendapatnya mazhab Imam Abu Hanifah bahwa di masyarakat itu boleh diuangkan karena dianggap lebih praktis pada saat kita memberi zakat dengan uang itu. Yang kedua lebih mudah. Dan yang ketiga manfaatnya lebih mudah dirasakan oleh fakir miskin ketika dikasih. Gitu. Jadi diarahkan ke Kesmani ya? Iya. Oke. Halo. Halo. Halo, ya Bang Aldi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Pengaparan Lembang. Oke. Aldi. Temanya ini apa ya? Berbakti kepada orang tua. Wah. Aja tuh. Ini satu apa ya? Kondisi lihat sekarang ini ada di pemberitaan kadang-kadang orang tua mencelakai anaknya gara-gara ekonomi tidak sanggup apalah. Iya. Belum lagi anak berbuat sesuatu kepada orang tuanya yang tidak selayaknya. Banyak kejadian. Iya, banyak kejadian. Iya, dan biasa kan anak-anak itu ditanya bagus-bagus malah apa ya? Oke, Pak Aldi, boleh langsung ke pertanyaan supaya karena durasi kita tidak terlalu. Kalau orang tuanya itu memerintahkan ke sana sini, ketika temannya yang menyuruh, maka cepat bertindak. Iya. Kadang-kadang juga tidak hiraukan, hanya gadgetnya saja, HP-nya saja. Ini mau maaf ya, bukan semuanya sih. Iya. Bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih negari temannya daripada sama maknya. Itu kan fenomenanya sekarang begitu kan? Fenomenanya sekarang begitu. Ya. Kalau gurunya yang perintah cepat sekali. Kalau temannya yang perintah cepat sekali. Kalau kita yang perintah ya berleha-leha dulu. Iya. Ya mungkin karena anak begini, ada pengaruh yang dilihat oleh anak namanya hubbut taklil. Hubbut taklil itu anak itu sedang meniru. Iya. Jadi bisa saja kalau anak itu mau taat untuk perintah kita selalu menirukan hal-hal yang baik kepadanya. Kemudian tidak pernah luput dari doa orang tua kepada anaknya. Insya Allah anak itu bisa taat kepada kita tanpa dia harus memandang bahwa dia teman yang menyuruh atau orang tuanya yang menyuruh. Kenapa? Karena boleh jadi perlakuan kita juga kepada anak ya dikit-dikit tidak pernah berkata lemah lembut, kasar terus, ya dikit-dikit marah. Padahal anak itu jiwanya itu belum stabil, dia masih labil. Ya, makanya kalau dimarahi di depan orang banyak, ya boleh saja terpengaruh dengan kejiwaannya seperti itu. Seorang guru menghukum siswa di depan siswa lain, itu kan jiwanya terganggu. Jiwa terganggu. Dia sedikit menimbulkan kedongkolan atau jengkel dan selalu ada dendam. Tidak mau lagi kalau begini saya, tidak mau pergi sekolah. Kan itu malu kan gitu. Makanya untuk mau ditaati sebenarnya siapapun dia, maka dekatilah anak itu dengan lemah lembut. Ya, Al-Quran juga sudah memberi isyarat bahwa kalau kau ingin mengajak orang ke jalan Tuhanmu, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Maka ajaklah manusia itu ke jalan Tuhanmu dengan cara yang paling bijaksana. Jadi ajaklah anak-anak kita, kasih sayangi dia, ajak dengan cara yang bijaksana. Artinya sebelum kita memerintah, tidak ada salahnya mencontohkan dulu bahwa inilah yang harus kita lakukan. Kan gitu. Ya, jangan hanya menampilkan bahasa yang kasar, yang besar sehingga anak tak kaget kalau dipanggil atau bagaimana juga. Karena memang juga kita kadang-kadang memanjakan. Ya, yang kedua sebenarnya, kenapa anak begitu? Ya karena biasanya anak itu lebih banyak tinggal sama neneknya. Rusak mentalnya anak-anak kalau anak itu tinggal sama neneknya atau kakeknya. Kenapa? Karena dia dituruti terus dan dimanja terus. Ya, itu yang merusak anak kita sekarang. Ya, kalau dia lebih banyak tinggal kepada kakek dan neneknya, enggak. Mereka tidak digembleng. Ya.
Bahkan neneknya marah, kalau kita marah ya kita punya anak. Iya. Yo pilih ada konten itu ko Andrina manui Nurena tapa macet ini lalu pas sering. Padahal anak naro. Iya. Ya, seperti itulah. Artinya kecintaan itu seorang kakek kepada cucunya luar biasa ya. Jadi kalau ada anak, kita cinta kepada anak, ternyata ada cucu lebih cinta cucu. Nah, gitu. Dan memang katanya Bang Ude, kalau anak selalu dikerasi, akhirnya anak itu tahu rasanya dikerasi. Sehingga kalau mau dikerasi nih si Kak Tommy. Kalau anak selalu diberikan kata-kata yang kasar, maka jangan heran kalau anakmu suka membantah. Karena dia selalu dikasari. Ya. Tapi kalau anak dikasih lemah lembut, dididik dengan baik, maka dia akan menjadi orang yang penurut. Gitu. Kuncinya di situ saja. Jangan kasih kata-kata yang kasar. Karena itu ibaratnya seperti ini. Kalau Prof. Sakia Darajat itu almarhum, almarhumah, beliau mengatakan begini, beliau tokoh pendidik nasional ya. Dia bilang itu, didiklah anakmu bukan hanya pada saat dia keluar dari kandungan, tapi anak itu dididik dari sejak di alam kandungan. Bagaimana mendidiknya? Itu dengan mengusapnya, dengan membacakan zikir-zikir, kemudian memberinya stimulan yang baik kepada anak, kemudian ibunya yang mendidiknya rajin sujud kepada Allah. Itu kan bagian daripada pendidikan dalam kandungan sebenarnya. Dan ketika dia keluar, itu kan selalu dibacakan salawat, diusap kepalanya bacakan salawat, dan selalu disayang. Ya. Dan ketika sudah mulai beranjak dewasa, maka suaplah ia dengan selalu membaca salawat kepadanya. Kemudian pada saat kita diayun, kalau bahasa komputernya itu mendownload ya. Mendownload ya istilahnya. Itu tetap dinyanyikan lagu-lagu salawat, denda-denda salawat yang kita perlihatkan dan perdengarkan kepadanya. Karena itu rekaman anak itu sangat jelas sekali. Apa yang diucapkan orang tuanya di masa kecilnya itu sangat dimatu sekali dalam rekamannya. Dan itu yang tersimpan sampai ketika dia beranjak dewasa. Nah, gitu. Ya. Ada yang bertanya ini. Apa itu? Katanya kalau sebagai seorang anak itu tugasnya berbakti, menuruti dan memuliakan orang tua. Adakah kewajiban seorang orang tua mendengarkan dan menuruti apa maunya anaknya? Ada kalau itu tidak tepanas sih penjelasan nih Pak Ustaz ya, pemangkalingan makna. Kalau tidak sesuai kemauannya orang tuanya? Gini. Kewajiban orang tua. Kewajiban orang tua itu kepada anak. Jadi ada orang tua, berdosalah orang tua kepada anaknya satu. Kalau tidak menikahkan anaknya. Yang kedua, kalau tidak memberikan pendidikan yang layak. Jadi itu anak sebenarnya, orang tua punya kewajiban kepada anak. Yang pertama ketika dia lahir, dia akikah. Akikah itu, maknanya akikah itu kan ada 3. Gunting rambut, potong kambing, kemudian memberi nama yang baik-baik. Itu kasih nama yang baik-baik itu. Itu adalah kewajiban orang tua. Ketika dia sudah beranjak dewasa dan sudah sampai umur, maka dia dinikahkan. Setelah dia dikasih pendidikan yang layak, ya. Maka dia dinikahkan. Berdosa orang tua kalau tidak menikahkan anaknya. Itu. Dia mengasihi, memelihara, kemudian mendidiknya, kemudian melindungi anak itu, memberikan contoh yang baik, itu teladan yang baik kepada orang tua. Kemudian akikah memberi asupan gizi, kemudian menikahkan. Itulah kewajiban orang tua kepada. Nah, adapun diplomasi yang kita mau lakukan, tidak ada salahnya. Kita bukan berdebat ya. Hanya sharing kepada orang tua, Pak, tolong saya didengarkan. Saya begini penjelasan. Siapa tahu orang tua itu tidak mengerti dengan hal yang seperti itu. Tapi ingat sekali lagi, Ananda Suharsi, kita tidak pernah hebat di mata orang tua kita. Apa maknanya? Kalau kamu punya keinginan untuk menyampaikan pendapatmu dan menasihati orang tua, misalnya gini, orang tua tidak mau sholat, orang tua tidak mau melakukan kebaikan. Saya bukan nasihati Ustaz. Masa dia kasih sekolah di pesantren? Masa saya mau ceramah orang tua aku? Lalu dia tidak sholat, bagaimana caranya? Nah, saya anak di depan orang tua tidak bisa kan? Tidak bisa kalau saya menasihati. Bagaimana caranya? Panggillah sahabatnya, bapak, orang tua, siapa
orang tua, siapa sahabatnya orang tua yang paling disegani dan dihormati, panggil. Pakai lidahnya dia, tapi ide kita yang dipakai. Ataukah dia baku suka dengan Pak Camat, panggil Pak Camat. Tapi Pak minta tolong ke Pak Camat, Loki boleh jolok kasih anu saja bersilaturahmi, tetapi kita pengajar itu matuaku mengenai masalah sempajana. Pengajar itu matuaku, wakuhe angka jewe si puji, tapi dia ini melok matuaku, aris saya pengertian. Ya. Kan begitu. Boleh pasar. Ya, kan begitu saya modelnya. Ya. Artinya karena ide kita tapi lisan dia. Karena begitu ya, karena kalau dari anak langsung enggak bisa. Dia merasa direndahkan, dinasehati. Ya. Merasa terhina orang tua kalau kita nasihati begitu. Enggak bisa itu. Bagaimanapun cemerlannya idemu, enggak bisa. Tapi sampaikan kepada orang yang mana orang yang disegani orang tua, mana orang dihormati. Itu saya sampaikan supaya merasa bahwa nah berarti kan anakku siwaku ya. Padahal ide kita itu. Ya. Cuma kita pakai lisannya dia. Ya. Gitu. Ya, senyum-senyum minta anggota. Berarti cocok itu tindakannya seorang siswa kalau mau minta izin misalnya berkemah tapi tidak berani minta izin, suruh gurunya minta izin kan. Kalau minta izin boleh kepada anak. Anak menyampaikan dulu kepada orang tua. Izin mau ada kegiatan. Oke, lanjut dulu. Angkatnya dulu. Oke. Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lalu saya masuk 2 kali Pak Ustaz. Boleh, apa-apa. Ustaz, yang masalah pernikahan anak. Iya, pernikahan anak. Kenapa itu? Bagaimana Pak Ustaz? Karena kita mengatakan tadi berdosa lah orang tua. Iya. Kalau mau tidak dinikahkan anaknya. Bagaimana kasihan kalau seperti saya ini Pak Ustaz, tidak ada kemampuan untuk menikahkan saya punya anak dan saya punya anak. Anaknya laki-laki atau perempuan Ibu? Perempuan. Laki-laki. Oh, laki-laki. Wah, belum juga sempat terkumpul uangnya untuk dia nikah dan sudah umurnya sudah lanjut. Bagaimana tinggal aku saya untuk nikah? Anak saya nikahkan baru saya wafat. Makasih. Iya. Maksudnya ini Ibu, berdosa orang tua kalau tidak menikahkan anaknya, maknanya itu anak sudah ada yang ditemani baku suka dan siap untuk berumah tangga. Tapi ibunya menolak, tidak mau menikahkan anaknya dengan alasan tidak setara, dengan alasan bukan kelasnya. Itu yang dimaksud. Tapi kalau kemampuan, kalau masalah kemampuan itu tidak ada dosa bagi kita. Iya, artinya Nabi itu tidak pernah menyusahkan orang pada saat orang menikah. Agama kita Islam itu sangat fleksibel sekali dan universal, kita paham yang seperti itu Ibu ya. Jadi maknanya kalau kemampuan kita, misalnya kata Nabi, meskipun kamu kemampuanmu hanya maharnya sebentuk cincin kawat saja sebagai mahar, maka itu sah pernikahan. Tapi masalahnya sekarang tidak seperti itu, bro. Kita ada uang panai. Tidak semudah itu. Iya, kita punya uang panai. Dan tidak semua orang tua perempuan bisa memahami itu. Tidak ada. Jarang-jarang kita menemui orang yang dilamar anaknya mengatakan, berapa uangmu di situ? Berapa kemampuanmu itu yang kau pakai? Ya, jarang. Dan memang ada sih yang pernah kita dapat, ada yang begitu. Tapi ya dihitung jari lah. Sekarang kalau ketika dilamar, apa dia bilang? Itu pandangan pragmatis yang muncul. Siaga bokommu. Bukan gitu. Kenapa kita mau pesta juga? Idi matola sambil ipandre. Coba bayangkan itu. Seakan-akan itulah menjadi sebuah kewajiban. Padahal kita sudah punya niat baik untuk melamar, meminang, mengkhitbah, berta'aruf misalnya. Tapi karena selalu bayangan pandangan pragmatis yang muncul. Ditambah lagi, kita tidak pernah melihat calon menantu itu dengan dua. Padahal Nabi anjurkan dua kan? Lihatlah karena agamanya, pilihlah karena akhlaknya. Jadi kalau laki-laki itu yang dinilai itu dua. Bagaimana agamanya, bagaimana akhlaknya. Kalau cari jodoh kan 4. Tungkihu mar'atu bi arba'in. Pilihlah perempuan itu karena 1. 5 liha, liyamaliha, wali nasabiha, wali diniha, pasbar bisa tidin taribat tiada. Karena cantiknya, karena keturunannya, karena kayanya, dan karena agamanya. Terakhir begitu, agamanya terakhir. Kenapa? Karena itulah pilihan terakhir yang paling bagus. Karena kalau sudah ada orang perempuan sudah cantik, sudah kaya, keturunan baik-baik,
kemudian agamanya soleh lagi. Ini kan makhluk langka, dinosaurus ini. Iya. Makhluk langka itu. Bupatinya Luwu Utara, Ibu Indah itu kan kebetulan ada anaknya 2. Iya. Pernah posting di Instagramnya, katanya syaratnya gampang, tidak perlu yang kaya apa semuanya. Tapi minimal hafal 20 juz. Iya. Tidak butuh harta. Tidak butuh harta, tahfiz ya. Iya. Dan pada saat itu anaknya pun mengiyakan. Dia tidak melihat latar belakangnya, tapi itu. Tapi kalau menurut saya, Bang Ude, ini menurut saya gitu. Mudah-mudahan aja belum matu Bang Ude. Tinggal ini anaknya ibu tinggal memberi pemahaman kepada calon istrinya bahwa kemampuan saya begini, yang syarat nikah itu cuma ini sama bukan ini itu saja. dulu, Bang DJ. Masalahnya ini selalu kita gengsi karena kita mengatakan saya tidak mampu dari segi materi. Nah, sekarang yang mau dicari, adakah yang ditemani anak ini baku suka? Ya. Pernahkah anak kita? Ya, kalau misalnya ada mungkin langkahnya ke situ. Pernahkah anak kita menyampaikan, "Ibu, tolong dilamarkan ini." Ya. Nah, makanya itu sebelumnya itu bicara dulu dengan pihak perempuan. Saya siap datang melamar ya dengan catatan. Iya, manu-manu. Dia dulu bicara dulu dengan seperti ini modelnya. Maukah keluarga menerima kondisi keluarga saya dengan seperti ini misalnya? Iya, nanti dia berusaha. Kenapa? Nah, sabi senge dalekat telu. Suku ir dalekna urani makunre nasabari boting. Laki-laki itu kan bagiannya 2. Perempuan bagiannya 1. Jadi kubotin si ala nih, telu nih bagiannya. Berarti telu lelewali dalek nangka. Nah, gitu. Kita itu kan takut menikah karena ya seperti itu. Takut dengan angka moga aja, wandi moga aja. Selama manusia hidup pasti ada rezekinya dari Allah Subhanahu wa taala. Kan itu saja kan gitu. Ya, tomate lagi letu kiburu. Iya, ada rezekinya. Ada rezekinya. Hanya usia delok pada gitu. Nih, kayak naik dulu aku tanya. Apa sih, Kiri? Ya, ada gak orang tua yang durhaka sama anaknya? Ada? Ada orang tua durhaka sama anaknya? Pertama, kalau tidak kasih sekolah anaknya, Kiri. Ya, dia nampak sekolah anaknya. Ya. Loin apa beluk balik. Itu tuh tidak bisa juga. Artinya yang namanya bekerja dan berusaha itu orang tua tugasnya. Anak itu tugasnya untuk apa? Tugasnya untuk sekolah, pendidikan yang baik, kasih pendidikan yang layak. Apalagi negara kita sudah ada namanya sekolah gratis, silahkan. Ya. Kemudian berdosa juga orang tua itu sekali kalau tidak nak kasih nikah anaknya. Nah, sudah waktunya untuk menikah. Kenapa berdosa? Ada nggak jaminan ketika seorang anak yang sudah siap untuk menikah dan dia bermaksiat? Kan tidak ada. Itu makanya kenapa dinikahkan cepat kalau dia sudah sampai umur, supaya menghindar jangan sampai anak bermaksiat. Kalau bermaksiat itu masih dosa orang tua. Iya, masih sama dosa orang tua. Coba bayangkan itu. Kalau kayak Sikri Ustaz, contoh gini, Sikri. Kenapa Sikri? Pintar mengaji tuh ya? Masukku tidak sama orang tuanya tinggal. Terus? Tidak dikasih sekolah, tidak dinafkahi. Belum pi umurnya menikah, jadi belum pi dikasih menikah. Pakura dah menuriku. Contoh gini, contoh. Kenapa itu Sikri? Itu tidak seperti itu. Durhaka ke orang tuanya kalau nak kasih baik. Tidak. Ada hal-hal yang lain harus kita lihat seperti itu. Artinya tidak serta-merta kita langsung tujukan ke orang tua kandung ya. Oke. Pada dulu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak. Iya. Pertanyaan saya, Pak Ustaz. Iya. Pernah itu ibu mama saya lagi sakit. Iya. Jadi saya ini terpaksa bohong. Jadi ini pada saat dia sakit saya kasih makanan. Makanan itu saya kasih. Nanya dia, kamu sudah makan juga? Saya katanya. Iya. Karena dia tidak mau kalau dia saja makan, harus aku makan juga sebagian. Jadi aku berbohong, terpaksa bohong aja. Ya sudah, bilang. Padahal aku tidak makan itu, tidak ada sedikit pun. Iya. Aku berbohong begitu. Itu dosa saya dosa kayak itu ya, karena saya berbohong begitu demi dia juga, karena supaya dia makan, supaya dia bisa ini masakan itu kenyang, supaya kan sakit ya, jadi harus makan dia itu. Kalau dia saya tidak makan itu, dia malas juga makan dia, malas juga. Ya. Nah, itu maksudnya apa itu dosa itu berdosa saya itu bohong seperti itu. Karena saya bohong. Bagi Pak Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bagaimana itu? Berbohong untuk kebaikan. Berbohong untuk kebaikan. Ya, daripada kan aku makan dewan remui melo mandre. Oh, orang tua misalnya. Sebenarnya dia tidak makan. Orang tua itu kan misalnya sudah usur kan? Ya cile-cile mani reking. Artinya kalau orang tua makanya Indo aku de mau mandre de tuan re. Artinya kita hanya apa istilahnya itu? Karena itu orang tua biasanya kalau sudah usur kembali menjadi anak-anak. Sama kalau anak-anak kita yang masih kecil melo ipandre Pak Bura, melo ipandre kita sedikit ada apa istilahnya itu? Bukan tipu muslihat ya, hanya memainkan kata-kata atau memainkan gerakan sehingga anak bisa melakukan itu. Dan itu bukan dosa Pak yang kita lakukan, karena kita niatnya adalah baik, bukan untuk menipu dalam artian sesungguhnya, tidak. Tapi kita melakukan itu supaya orang tua juga mau makan dan ikut makan bersama dengan kita. Itu bukan dosa yang seperti itu. Boleh dilakukan, tetapi ingat jangan terlalu sering melakukan itu, karena nanti dianggap sesuatu yang tidak baik, ya. Karena pada dasarnya pada kehidupan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu Nabi tidak pernah berbohong meskipun hanya satu kali, ya. Meskipun ada hadis yang mengatakan bahwa Nabi pernah berbohong karena melindungi orang yang mau dibunuh. Tapi dasarnya Rasulullah adalah jujur dan tidak pernah berbohong meskipun hanya satu kali pun. Tapi kalau kondisi yang memungkinkan ya, beda itu Bang DJ. Iya. Makopi rona cocok. Iya, beda yang seperti itu. Kalau kondisinya memungkinkan bahwa memang kita harus seperti itu, ya kenapa tidak kita bisa lakukan? Ya, misalnya daripada sakitnya parah dia tidak mau makan obat, daripada sakitnya parah dia tidak mau ikut makan karena ngambek misalnya, maka tidak ada salahnya dipaksa-paksa lah, icabolo melo, tipu-tipu picek dek, kenapa melo, silahkan, tidak ada masalah, karena itu darurat ya. Begitu luar biasanya kasih sayang orang tua ya, sampai dia pun sakit, dia tidak mau kalau anaknya ikut dia sebenarnya sakit itu. Itu tidak ada kebohongan yang paling indah dilakukan kecuali orang tua. Malasan itu teman-teman, maka dari anak maga Indo, ayo dia tidak mariaga nak. Pak bagus sih. Padahal dia tahan sakitnya itu, Iya. Uangnya dia tabung untuk anaknya sekolah. Apa bilang anaknya ada jika pembayaran, mama kayak insya Allah ada gitu. Yang kamu kata ini tanggalnya kayak ada ji. Ya, meskipun orang tuanya pura nih. Kan coba bayangkan itu. Dia tidak makan orang tua, tapi hanya dikasih kepada anaknya. Masih ada yang mampu membalas orang tua yang seperti ini misalnya. Kan itu maksudnya. Jadi itulah kenapa Allah selalu mengatakan berbuat baiklah. Artinya minimal kalau kau tidak mampu menyenangkan dengan hartamu, senangkan dulu dengan kata-katamu. Ya. Kan dasarnya di situ, senangkan dulu. Jangan buat dia sedih. Tapi buatlah dia selalu tersenyum. Karena ada saatnya engkau ingin membuat tertawa orang tuamu, tapi orang tuamu sudah tidak ada. Kau ingin menyenangkan dengan bawa jalan pakai mobil mewahmu misalnya, kau mau kasih makan apa saja, tapi tinggal kenangan kan, yang seperti itu. Makanya itu biasanya dokter kalau kita sudah periksa orang tua yang sudah sakit, sudah usur atau sudah berumur, paling dokter mengatakan ini orang tua tidak ada pantangan, kasih makan saja. Oke, ya kan begitu. Oke. Kita ada durasi waktu, mungkin ini 2 menit sekalian dengan closing. Pertanyaan terakhir. Apa itu? Bagaimana hukumnya ada seorang iman kalau dibaca Ihdinas Shiratal Mustaqim 2 kali? Iya. Dibaca ada juga imam hanya 1 kali dia baca. Mana yang benar, 1 atau 2 kali? Dan apakah anak berdosa jika anak tidak menafkahi orang tuanya terpengaruh oleh istrinya? Iya. Imam itu hanya membaca Ihdinas Shiratal Mustaqim 1 kali saja. Ihdinas Shiratal Mustaqim. Jadi tidak ada di situ dalam Al-Fatihah mengatakan 2 kali pada saat kita baca. Kecuali kalau kita misalnya mau membaca biasa dan mengulang-ulangnya, itu tidak ada apa-apa. Karena itu adalah doa. Tunjukilah kami jalan yang lurus, tunjukilah kami jalan yang lurus misalnya. Kemudian anak itu kepada orang tua bukan zakat yang diberikan meskipun orang tua miskin, tetapi kewajiban anak kepada orang tuanya. Nah, sekarang bagaimana kalau pengaruh istri? Maka istri itu adalah wanita kedua. Ya, wanita pertama adalah ibu. Itu harus dipahami dulu. Maka anak laki-laki ini harus berani mengambil sikap baik kepada orang tuanya dan tetap
hormat kepada orang tua dan tetap baik kepada istrinya. Istri inilah yang harus diberi pengertian. Sele palang pintumu. Begitu. Ibrahim tapi baca kita cerita. Ibrahim begitu. Ibrahim seperti itu kepada menantunya. Ustaz gimana Sarah Suwarti? Ya, langsung closing Ustaz. Iya. Oke, baik, insya Allah. Sebentar malam kita masuk 14 Ramadan dengan berbakti kepada kedua orang tua, itu tema kita. Dan siapa yang beribadah sebentar malam, maka insya Allah malaikat menjadi saksi atas ibadahnya pada malam itu. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz. Oke, saya pamit. Ya. Baik, Insan Mesra, sebelum saya tutup, saya berterima kasih dulu sama Mama Daci, Bapak Daci. Terima kasih sudah menyelokkan Daci dan Gebi. Di mana kewajiban orang tua aku? Ya baik, Insan Mesra, sekian dari kami. Siaran ini akan tayang ulang besok pagi pukul 6 di 102,8 Mesra FM dan akan tayang di Facebook dan YouTube. Sekian dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. And now, stay tune terus di Radio Mesra tiap hari hanya di 102,8 atau kunjungi www.radiomesra.com. 102,8 FM. Mesranya musik, informasi.